Halo semuanya, kembali lagi di channel Catatan Korea. Di video kali ini, kita akan membahas jawaban dari kuis kelima yang ada di Instagram @catatanbakor. Kalau kamu belum tahu atau belum mengerjakan kuisnya, kamu bisa langsung ke Instagram @catatanbakor, lalu kamu pencet highlight yang berjudul kuis G-Form. Nantinya bakal kelihatan ada beberapa link yang menuju ke kuis-kuis sebelumnya. Dan sekarang kita akan membahas tentang kuis yang kelima. Gak usah berlama-lama lagi, kita langsung bahas dari nomor 1. Di video kali ini kita akan membahasnya secara simple. Jadi bagaimana caranya biar kita bisa mengerjakan soal topik dengan cepat. Yang pertama, kita artiin dulu jawaban-jawabannya. Jadi di sini nomor 1 udah diartiin jawaban-jawabannya. Jadi kita udah tahu arti dari jawaban-jawabannya. Lalu kita langsung aja cari kata kunci yang bisa membantu kita menyelesaikan jawaban nomor 1. Untuk nomor 1 ini, kata kunci yang bisa kita gunakan untuk menyelesaikannya adalah yang pertama, Bihenggiro Hanguge Ogi, yang artinya datang ke Korea dengan menggunakan pesawat. Kata kunci yang kedua adalah Majung, yang artinya menjemput. Setelah mendapatkan kata kuncinya, pesawat dan menjemput, kita bisa langsung eliminasi jawaban-jawaban yang udah kita artiin. Yang pertama, pelabuhan atau Hanggu, kita coret karena nggak masuk akal. Dan yang kedua, Gonghang, yang artinya bandara. Nah, karena bandara dan Bihenggi atau pesawat cocok, maka kita akan langsung pilih jawaban nomor 2. Dan ini jawaban untuk soal nomor 1. Coba kita lihat jawaban yang lain. Jawaban yang ketiga, halte nggak cocok. Dan jawaban yang keempat juga nggak cocok karena stasiun kereta. Sedangkan di sini pesawat. Itu untuk nomor 1. Sekarang kita akan membahas soal nomor 2. Sama seperti nomor 1, kita artiin dulu jawaban-jawabannya. Dan kemudian baru kita cari kata kuncinya buat membantu kita menjawab soal ini. Yang pertama, kata kuncinya Huesa, yang artinya perusahaan. Terus yang kedua, Sarayo, artinya tinggal di mana, karena ini bentuknya pertanyaan. Terus yang ketiga, Jikjang Dongryodelgwa Hamke, bersama rekan-rekan kerja. Bersama rekan-rekan kerja perusahaan, tinggal, itu kata kuncinya. Setelah mendapatkan kata kuncinya, kita akan eliminasi satu-satu untuk mengetahui mana yang cocok dengan jawaban nomor 2. Yang pertama, Gyosil atau ruang kelas. Gak cocok karena di perusahaan gak ada ruang kelas dan agak aneh juga tinggal di ruang kelas. Yang kedua, Gongwon. Ini juga kita coret karena gak cocok, masa ada orang tinggal di taman. Terus yang ketiga, Hwajangsil kita coret karena gak nyambung juga tinggal di toilet. Nah, jadi jawaban yang tepat adalah yang keempat, yaitu Gisuksa, yang artinya asrama. Dan kemudian untuk nomor 2, kalimatnya menjadi di mana kamu tinggal? Aku tinggal di asrama perusahaan bersama dengan rekan-rekan kerja. Itu untuk nomor 2. Yang selanjutnya, seperti nomor 2, pada nomor 3 kita akan menerjemahkan dulu jawaban-jawabannya, kemudian kita cari poin penting di nomor 3. Di nomor 3, poin pentingnya yang pertama adalah Sijang, Sijange, yang artinya pasar. Kemudian Amogoddo Sajiango, yang artinya tidak membeli apapun. Terus yang ketiga, hanya atau man. Nah, setelah itu kita akan masukin satu-satu jawabannya untuk cari yang mana yang paling cocok untuk melengkapi kalimat nomor 3. Yang pertama, mulgon. Ini kurang cocok karena kalau ini dimasukin nanti katanya bisa menjadi hanya barang. Nah, kurang cocok. Terus untuk yang kedua, dengsan, mendaki gunung. Ini juga kurang cocok dimasukin ke sini karena kalau dimasukin ke sini kalimatnya menjadi hanya mendaki gunung, sedangkan lokasinya ada di Sikjang atau pasar, jadi kita coret.
Untuk yang ketiga sama seperti nomor 2, rapat kurang cocok untuk dimasukin sini karena lokasinya di pasar. Jadi jawaban nomor 3 adalah gugyong yang artinya melihat-lihat. Jadi ini jawaban nomor 3. Dan kalimat lengkapnya akan menjadi, kamu pergi ke pasar membeli apa? Aku tidak membeli apa-apa, hanya melihat-lihat. Itu untuk nomor 3. Untuk nomor 4, ini sebenarnya sederhana banget. Seperti biasa, setelah kita menerjemahkan jawabannya, kita cari kata kuncinya. Untuk nomor 4, kata kuncinya irem, yang artinya nama, dan yang kedua subak. Jadi simpelnya nomor 4, si A nanya, apa nama ini? Dan si B jawab, subak atau semangka. Nah, setelah mengetahui kata kunci ini, kita bisa cocokin mana yang kira-kira cocok sama semangka. Yang pertama, gogi atau daging, ini kurang cocok. Yang kedua, guaja atau kue, ini juga kurang cocok. Nah, yang ketiga, guail atau buah, ini yang paling cocok untuk memenuhi bagian kosong di sini. Yang keempat, sikdang nggak cocok, jadi kita coret. Nah, setelah kita masukin ke sini, kalimatnya akan menjadi, buah ini namanya apa? Buah ini adalah semangka. Biasanya banyak dimakan pada saat musim panas. Sangat manis. Itu arti dari kalimat nomor 4. Dan dengan demikian nomor 4 selesai. Jadi sebenarnya gampang. Kita cuma perlu 2 kata kunci, yaitu subak dan irem, untuk menjawab nomor 4 ini. Yang kelima sama seperti sebelumnya. Sebelumnya pertama-tama kita artikan dulu jawaban yang ada di sini, baru kemudian kita cari kata kunci pada nomor 5. Tapi sebelumnya mohon maaf karena ada kesalahan di pilihan yang kedua dan yang ketiga. Untuk pilihan yang kedua harusnya itu jaknyon, bukan jaknyok. Dan untuk pilihan yang ketiga harusnya itu nenyon, bukan nenyok. Jadi untuk yang benar ada di sebelah kanannya ya. Dan untuk kata kunci dari nomor 5 adalah olhe yol aop salimida, yang artinya tahun ini berumur 19 tahun. Ini untuk kata kunci yang pertama. Dan untuk kata kunci yang kedua adalah sumusali dunida, yang artinya menjadi 20 tahun. Setelah itu, kita akan coba mencocokkan jawaban yang ada di sini ke dalam bagian yang kosong. Kalau kita masukkan nai atau umur ke dalam bagian yang kosong, maka jawabannya akan kurang cocok karena akan menjadi umur menjadi 20 tahun dan itu tidak cocok. Nah, untuk yang kedua agak kurang cocok juga karena jika kita masukkan jaknyon atau tahun lalu, maka kalimatnya akan menjadi tahun lalu menjadi 20 tahun, padahal tahun ini dia berumur 19 tahun. Masa waktunya mundur tapi umurnya nambah? Maka dari itu jawaban yang paling cocok adalah nenyon, yang berarti tahun depan. Jika kita memasukkan ini ke bagian yang kosong, maka katanya akan menjadi saya sekarang atau tahun ini berumur 19 tahun dan tahun depan menjadi 20 tahun. Jadi yang paling cocok adalah yang ketiga atau nenyon. Ini merupakan jawaban nomor 5. Dan untuk yang pilihan keempat atau OJ ini sama seperti pilihan yang kedua. Kalau kita taruh ini ke yang ini, masa kemarin atau bentuk lampau tapi umurnya bertambah, jadi ini juga kurang cocok. Jadi jawaban nomor 5 itu nenyon atau tahun depan. Itulah pembahasan dari jawaban kuis kelima yang ada di Instagram @catatanbakor. Kalau kamu masih bingung dengan penjelasan ini, kamu bisa komen di bawah atau kamu bisa DM Instagram @catatanbakor buat tanya soal pembahasan ini. Sekian video kali ini, semoga bermanfaat, dan kalau kalian suka, kamu bisa like video ini, dan kalau kamu ada kritik dan saran, kamu bisa komen di video ini juga, dan kamu juga bisa subscribe channel ini biar kamu gak ketinggalan video-video terbaru dari channel ini. Sekian, sampai jumpa di video selanjutnya.